إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa kepada Allah merupakan solusi dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar jika dia mempunyai masalah-masalah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban pertama yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah lah yang mengatur alam ini, dan dialah Raja yang sesungguhnya, yang mematikan dan menghidupkan, yang menyembuhkan penyakit dan menyehatkan badan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah Rabb yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Selain Allah kebatilan. Jika kita memohon, meminta, kita punya masalah, kita sebut nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itulah perintah Allah, hadirin sekalian. Sebut nama Allah, jangan menyebut nama selain Allah. Walaupun malaikat, walaupun nabi yang dekat dengan Allah, walaupun orang-orang saleh, apalagi mereka yang sudah mati, jangan kita mengucapkan Ya Rasulullah tolonglah kami, tapi ucapkan Ya Allah tolonglah kami. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Kalau kita istighatsah, isti'anah, isti'azah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada dialah kita mengadu, hadirin sekalian.
Kita mengenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itulah tauhid, hadirin sekalian, yang terangkai dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu sebagai bangsa yang menyembah patung, yang menyembah batu, sujud dan tunduk kepada batu, hadirin sekalian. Kemudian kita dikenalkan kalimat la ilaha illallah, maka kita sujud, rukuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal wajib, kewajiban pertama bagi seorang muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan pertama yang harus kita jauhi adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Seseorang di waktu yang lain dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada jin, mendatangi dukun-dukun, memakai jimat yang diyakini mempunyai kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kemusyrikan, hadirin sekalian, sebagaimana perangai orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dianggap musyrik, dianggap kafir. Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk memerangi mereka, bahwa ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik apabila dipelihara terus, diyakini terus, tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati tapi dia masih minta kepada selain Allah dalam doanya, maka dia termasuk penghuni neraka. Fa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan selainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatannya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, karena masalah tauhid inilah Allah mengirim banyak sekali para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat, kepada setiap negeri seorang rasul, di mana rasul ini menyeru "I'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan jauhi taghut, jangan berbuat syirik. Ini tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, kesyirikan, penyimpangan, orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, maka dia cenderung untuk berbuat jahat, cenderung untuk menyimpang, cenderung untuk berbuat zalim. Berbeda orang yang tauhidnya kuat. Gara-gara tauhid inilah, hadirin sekalian, Allah menciptakan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul dan umatnya untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan nanti pada hari kiamat gara-gara masalah tauhid ini. Begitu pentingnya tauhid ini, hadirin sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala memastikan ketika dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, diampuni seluruh dosanya. Kalau dia membawa ketika mati banyak dosa, mungkin sebesar bumi, tapi ketika dia mati dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, Allah akan membawa sepenuh bumi itulah ampunan. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga. Karena tauhid hak Allah, tauhidul ibadah, ibadah hanya kepada Allah, itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal waktu itu mengendarai himar, keledai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah
bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hendaklah hamba itu beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan selainnya. Inilah keutamaan tauhid, hadirin sekalian. Begitu pentingnya tauhid ini, sehingga Luqman pernah menasihati putranya jangan sampai berbuat syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun 'azim." Wahai putraku, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang sangat besar. Lawan daripada tauhid yaitu syirik. Syirik kezaliman yang sangat besar. Jika kita mampu melaksanakan tauhid dengan baik, hadirin sekalian, kita diberikan jaminan keamanan oleh Allah di akhirat kelak, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah jika kita bertauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan rasa aman dan hidayah. Aman dari siksa api neraka dan mendapatkan hidayah di dunia. Inilah hadirin sekalian kelebihan daripada tauhid. Mengenal Allah dengan baik, tidak menyekutukan. Karena Allah yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Walaupun malaikat yang dekat dengan Allah, walaupun nabi sebagai utusannya, apalagi wali. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Nabi mengajarkan seorang anak muda, "Ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak kecil, jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian kelebihan daripada tauhid. Karena ada sebagian dari kita di sana, di luar sana, masih ada orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah kuburan, menyembah setan, menyembah binatang, bahkan menyembah benda-benda yang di langit. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu tauhid yang benar sehingga kita terhindar dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pemahaman kita masalah tauhid beres, selesai, maka negara akan sukses, hadirin sekalian. Apabila masyarakat kita ini tidak paham tauhid, justru yang tersebar kesyirikan, tidak akan selesai urusan negeri ini. Banyak bencana-bencana, banyak musibah-musibah, hadirin sekalian. Apabila kelompok organisasi komunitas tidak peduli sama tauhid, akan gagal program-programnya. Tidak akan sukses, hadirin sekalian. Mari kita ikutin Nabi. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, mengajak orang untuk menyembah Allah,
berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya kepada Allah. Nabi mendatangi Bukit Safa dan mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sampai kalian menyembah selain Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalimat kalian akan selamat dengan la ilaha illallah. Hadirin sekalian, bangsa Arab dulu bukan bangsa yang besar, bahkan tidak dianggap oleh bangsa-bangsa dunia, tapi mereka menjadi bangsa besar, terangkat dengan la ilaha illallah. Mereka dulu menyembah kayu, mereka dulu sujud kepada batu, kepada pohon, minta tolong kepada jin. Tapi Rasulullah mengajarkan mereka tauhid, la ilaha illallah. Akhirnya mereka menjadi negara yang sukses, negara yang kaya, menaklukkan negeri-negeri. Hadirin sekalian, begitu juga negeri ini. Apabila kita sebagai penduduknya mentauhidkan Allah, banyak zikir kepada Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah dan khurafat, menjauhi dosa dan maksiat, maka Allah mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Hadirin sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wulati umurina warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna akhiru kalamina fi hadhihi dunya bila ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Fa aqimus salah.